Taejo. Ungu. Sallimu ala ustazina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrisu. Iqra' doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semalam kita sampai mana pembelajaran? Sampai dengan interaksi antara. Nah, itu masuk ke poin A yang sebetulnya manusia. Nah, ini udah selesai kita bahas kan? Nah, manusia itu ada tiga manusia itu termasuk ke dalam makhluk Hidup. Ada berapa jenis makhluk? Berapa? Untuk manusia ada berapa jenis makhluk? Ada berapa jenis makhluknya? Tiga. Ya, yang pertama itu makhluk individu. Baru setelah itu sebagai makhluk sosial. Lalu yang terakhir ada Makhluk budaya. Makhluk. Ada yang masih ingat apa sebenarnya itu makhluk sosial? Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, salah satunya dikarenakan manusia itu membutuhkan manusia satu dengan manusia lain. Nah, setelah kita masuk ke manusia, berarti sekarang kita masuk ke poin yang B, yaitu tempat.
Kalau di dalam Indonesia berarti letak dan apa? Di dalam tempat yang kita bahas ini, kita akan membahas tentang letak dan luas negara Indonesia. Nah, kita bakal membahas tentang letak luas Indonesia. Ya. Poinnya ada letak luas Ada yang tahu nggak luasnya negara Indonesia ini berapa? Ada yang tahu nggak? Atau cuma sekitar 1 meter aja luas Indonesia? Tahu panjang 1 meter semana? Tahu? Jadi kira-kira Indonesia luasnya itu berapa? Berapa ribu atau berapa juta kilometer? Ada yang tahu? Nah, tulis Indonesia garis baru Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 5.193.250 km². Ya, bisa bacanya gimana? Tahu nggak cara baca wilayah itu gimana? Ada yang tahu? 5 juta. Ya, terus 5.993.250 Di sini semua bisa baca peta nggak? Bisa baca Google Maps nggak? Maps itu termasuk ke dalam peta nggak? Masuk kan? Siapa yang nggak bisa lihat Google Maps? Kalau Google Maps malah disasarin. Siapa yang pernah nyesarin saudaranya dari Google Maps? Kenapa disasarin? Kenapa disasarin saudaranya? Kan udah jelas-jelas jelas nama jalannya ada, nama gangnya ada, bahkan maps zaman sekarang itu bentuk rumahnya juga udah ada kan? Ada kan maps yang benar-benar nyata, yang sampai rumah-rumahnya pun kelihatan, ada kan? Udah. Poin A kecil, komponen peta. Peta adalah segala sesuatu yang harus ada pada peta. Yang harus ada pada peta. Titik. Berikut adalah beberapa unsur. Yang harus terdapat dalam peta.
garis penghubung. Yang pertama itu judul peta. Judul peta. Baru yang kedua, skala peta. Skala peta. Garis baru. Berdasarkan bentuknya. Skala peta dikelompokkan menjadi dua. Skala peta dikelompokkan menjadi dua. Skala peta berdasarkan bentuknya. Skala peta dikelompokkan menjadi dua. Antara lain jadi dua. Di bawahnya skala garis. Poin bentuk, bukan poinnya apa? Bikin poin yang baru untuk bagian yang skala peta. Mau garis penghubung, mau hanya gambar titik, apa paling penting dia poin. Komponen pada poin yang pertamanya tadi ada apa? Judul. Misal contoh dari judul peta itu seperti apa? Peta Provinsi Sumatera Utara. Terus kalau denah lokasi pesta itu merupakan dari peta nggak? Iya, merupakan. Terus kalau globe, tahu globe? Tahu globe? Dunia? Itu merupakan peta nggak? Peta. Tahu cara baca globe? Ya. Bentuk globe itu seperti bentuk bumi. Bentuk bumi berarti bentuknya apa? Kalau menurut kamu nih, bumi itu bentuknya datar, bulat atau oval? Datar. Yang bilang bulat siapa? Yang bilang datar siapa? Kenapa kamu bilang bumi ini datar? Karena nggak ada ujung. Karena nggak ada ujungnya, itulah makanya bumi itu bentuknya bulat. Kalau bulat nih, kalau lingkaran nih, ada ujungnya nggak lingkaran ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada ujungnya kan? Tuh, kalau dia datar, ada bang. Mau sejauh apapun, dia akan ada ujungnya. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Sampai sekarang, kita nih, para pelajar atau para manusia masih menganggap bentuk bumi itu bulat. Bahkan ada yang menganggap bentuk itu oval. Tahu oval? Tahu. Bentuknya seperti telur. Oval itu bentuknya seperti telur. Ya. Jadi sekarang kita setuju kesimpulannya bahwasannya bumi itu bulat. Bisa satu pemikiran semua bahwasannya bumi itu bentuknya bulat. Jadi nanti kalau ditanya orang, bumi itu bentuknya apa? Oval atau bulat atau datar? Harus masih datar. Kenopal. Oval, bukan kenopal. Nah, udah tahu kan? Jadi kalau kita mau buat peta itu nggak lengkap dan nggak akan pernah benar sih kalau nggak kita kasih judul peta. Kalau kita bikin peta lokasi pesta nih kan, bikin lokasi pesta. Tapi kita nggak sebut itu lokasi pestanya di daerah mana. Nyasar nggak orang? Nyasar. Orang yang tinggalnya di Tembung, tapi dikasih alamat yang di Pancing, bakal tahu nggak? Dia bakal tahu,
kalau ditemukan ada yang namanya pasar berapa? Pasar 12. Ini kok dipancing kan nggak ada nih pasar 12. Terus mereka nyari petanya ini untuk dipancing. Mereka bingung dong nyari pasar 12 di mana. Sedangkan dipancing kan nggak ada pasar 12, ya nggak? Nah, yang kedua kita masuk ke apa? Skala peta. Tahu skala peta? Pernah mengukur peta? Skala peta itu perbandingan. Pernah nggak di ujung peta itu ada perbandingan misalnya 1:1000 atau 100? Pernah nggak? Paling ujung peta? Paling atas, kalau nggak paling atas tapi yang paling bawah. Pernah? Nah, itu namanya ini ya. Itu disebut dengan skala peta. Yang poin ketiga apa? Poin ketiga apa? Poin yang ketiga, petunjuk arah atau orientasi. Ya. Petunjuk arah atau orientasi. Ada yang tahu bentuk dari petunjuk arah ini seperti apa? Kompas. Pernah nggak di jalan raya itu dilihat bentuk yang seperti ini? Nih, ada yang bentuknya seperti ini. Ada kan? Yang bentuknya simpang 3? Ya ada. Ada. Terus ada yang bentuknya seperti ini, tapi dicoret. Ada nggak? Ada. Dilarang untuk itu disebut dengan petunjuk peta atau orientasi. Nah, yang keempat itu ada simbol peta. Contohnya seperti apa simbol peta? Sing tahu simbol peta seperti apa? Yang paling mudah kita mengerti. Kalau dia gambarnya merah disebut dengan gunung berapi, ya. Baru kalau dia garis gini, garis, terus ada gininya, terus kalau nggak salah warnanya abu-abu itu disebut apa? Rel kereta api. Biasanya di depan itu ada rel kereta api. Terus setelah itu ada lagi dia yang gambarnya pesawat. Benar. Udah tahu yang dimaksud dengan simbol peta. Nah, selanjutnya poin yang kelima apa? Mata angin. Arah mata angin. Kompas. Ada yang masih ingat nggak lagu? Timur, utara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Sana berdiri tunjukkan di mana arah utara. Oke, sana. Bisa bareng-bareng. Sana bareng-bareng. Hah? Bisa nggak bareng-bareng? Coba berdiri, ikutin Mualimah. Coba berdiri. Bisa nggak? Bisa berdiri. Dari mana dimulai? Timur mana? Sana. Ya. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Kenapa kamu ngomongin salah? Coba. Ada yang masih ingat nggak? Timur sana loh. Timur, ambil ke sudut ini kalau belum. Ini tembok ini yang panjang. Ini timur. Nah, sudut ini apa? Tenggara. Nah, terus yang lebar ini? Terus sudut? Barat. Yang lebar? Daya. Terus? Berarti yang sudut? Timur. Udah bisa? Coba. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Itu pelajaran kelas berapa? SD kelas 3. Tapi kenapa masih banyak yang
kiblat kita? Utara. Arah kiblat kita kemana? Barat timur. Ke timur. Yang kedua itu legenda. Yang poin yang keenam itu bukan legenda adanya Danau Toba, bukan. Udah boleh dulu. Sampai. Bukan legenda itu yang dimaksudkan, tapi simbol garis. Misalnya seperti ini. Pernah nggak kita lihat simbol seperti ini? Pernah. Apa itu artinya? Iya, ibu kota provinsi. Itu artinya ibu kota provinsi. Terus kalau dia kayak gini, baru gini, apa? Ibu kota kabupaten. Belum hafal yang simbol-simbol gini? Belum. Terus nanti kalau suka mau peta luar kepala gimana? Berantakan dong, ya kan? Jadi itu harus diingat. Garis astronomi. Yang poin yang selanjutnya ada garis astronomi. Tahu Indonesia terletak di mana? Indonesia terletak di mana? Terus di angka berapa lintang utara, baru di angka berapa lintang selatan? Ada yang tahu? Perlu kita tulis? Belum. Nah, Indonesia itu Indonesia itu terletak di antara 6 bintang utara, 11 bintang selatan, terus 95 ujung timur, terus 148. Terus 100 ya, 100. Pelajaran yang dapat semua dimasukkan. Minggu depan kita insya Allah akan masuk lagi di poin yang selanjutnya, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Indonesia. Ya, sekian yang bisa Muhammad sampaikan. Akhir pembelajaran Muhammad mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.